negara Palestina. Tapi kebetulan yang saya mau dikhususkan itu kaitan dengan kepribadian. Banyak orang bertanya atau merasa bahwa penyampaian tentang Palestina jadi berlebihan misalnya atau banyak. Tapi dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memberikan kita peringatan dan perintah dan sejarah orang Yahudi. Dan maksud saya di sini bukan Yahudi seluruh Yahudi, karena kita juga kalau orang Arab ataupun orang Muslim gabung bersama orang Yahudi di Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya Ismail dan Ishaq alaihissalam. Nabi Ismail kebawa lagi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita turunan dari Ismail dari Ibrahim. Kemudian Nabi Ishaq anaknya Ya'qub. Nah, mulai sejarah Bani Israel atau orang Yahudi dari Nabi Ya'qub. Israel artinya dalam bahasa mereka sama dengan di kita Abdullah, hamba Allah. Israel, hamba Allah. Itu nama siapa? Nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Turunan Nabi Ya'qub itulah istilahnya dalam Al-Quran apa? Bani Israel, anak Israel. Di mana ketemu Bani Israel maksudnya orang Yahudi. Turunan Nabi Ya'qub alaihissalam. 12 anak di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Sekali lagi, apa kaitan kita dengan Palestina, dengan Yahudi, dan kenapa penjelasan tentang Bani Israel yang sangat banyak? Kalau pakai bahasa awam, orang yang sudah pernah main ke sana, ke Palestina dari tim Gaul Tauhid, mereka sendiri tidak percaya apa yang mereka melihat di sana. Tidak mungkin, tidak logika ada orang yang punya dalam hatinya kebencian dan dengki dan berikutnya sampai dia membunuh anak kecil. Intinya kalau pakai bahasa media disebutkan strategi lahan terbakar. Atau pernah dengar istilah ini? Artinya apa? Ini istilah ini sering dipakai dalam perang. Jadi jangan mensisakan sesuatu selain lahan. Di atas lahan udah enggak ada. Itu yang kita melihat 24 jam di Palestina. Begitu tentaranya Israel pergi bubar dari satu tempat, sisanya apa? Semua sudah habis. Jadi yang disebutkan Allah lahan terbakar, pakarkan semua. Mereka tidak ada perbedaan antara musuh itu tentara, perempuan, orang tua, anak kecil, bayi pun. Seperti tadi orang yang sudah berangkat ke sana lihat fakta seperti ini, dia keberatan hati menerima hal kayak gini. Tetapi Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran. Cuma kita yang kurang belajar, kurang buka mushaf. Apa artinya dalam Al-Quran? Jangankan yang dibunuh itu perempuan atau orang tua atau bayi. Bagaimana dengan orang yang sampai bisa membunuh Nabi? Maka jika kita bilang mereka itu para pembunuh Nabi, itu benar, mereka sudah membunuh 2 Nabi. Malah rencananya 3. Yang ketiga itu siapa? Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau belajar sejarah Nabi Isa, dalam waktu Nabi Isa ada Nabi Yahya yang pertama dibunuh. Kemudian mereka tidak cukup membunuh Nabi Yahya, kemudian mereka membunuh ayahnya biar agak pusing, kata mereka dalam sejarah. Nanti ayahnya enggak diem katanya. Bayangin karakter seperti apa orang itu. Kemudian mereka membunuh Nabi Zakaria dan mengejar Nabi Isa alaihissalam. Maka ayat suci Al-Quran yang menjelaskan penyakit mereka itu supaya apa tadinya dan manfaatnya buat kita, supaya jangan-jangan sampai kita jadi seperti mereka. Karena penyakit hati itu masuk sedikit demi sedikit, ujungnya tahu aja sudah jadi seperti mereka.
Makanya kepentingan kesadaran tentang Palestina dan tentang orang Yahudi. Yang pertama itu hati yang sangat keras, dan kita sudah mengalami hati ini di umat kita. Susah percaya kepada Allah, susah sholat, susah jujur, susah amanah. Sudah jadi fakta kan? Sudah jadi fakta. Karena kita kurang belajar, karena kita kurang baca. Berapa banyak sekarang di lingkungan kita masing-masing diberikan amanah 1 juta, 10 juta masih bisa kembali. Hal yang sangat para ustaz dan asatidzah semua mengalami. Ustaz, gimana seorang ambil hutang tidak mau dibayar, tidak mau dikembalikan. Berapa banyak kasus seperti ini sekarang? Bahkan sudah melangkah orang yang jujur, orang yang amanah. Kan ini yang dibahas dalam kisah Bani Israel. Hati yang keras, sikap yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Ini yang kita mengalami. Maka kita bilang, apa kaitannya antara Palestina sama kita? Apa kaitannya antara orang Yahudi sama kita? Karena sudah ada pelanggaran. Dalam Al-Quran Allah sudah memberikan contoh. Dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berkata, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تتفجر منه الأنهار إلى آخر الآية. Allah menjelaskan karena Bani Israel kisah Nabi Musa yang disiksa sama Fir'aun. Jadi mereka itu sama Fir'aun sudah jadi budak semua, sudah jadi tidak punya hak apapun. Semua kerja keras buat mereka. Tambah lagi begitu Fir'aun dapat kabar bahwa akan datang anak dari Bani Israel yang ambil kerajaannya, malah dia membunuh banyak bayi-bayi mereka yang laki-laki. Sampai dalam sejarah disebutkan kenapa kelebihan Fir'aun selain dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia membunuh 30.000 kurang lebih. Kayaknya bisa pasti lebih bayi laki-laki. Disembelih. Tentaranya nunggu, begitu tempat mereka ini ada yang hamil di sini, ini ada yang mau melahirkan, langsung nunggu. Begitu lahir, ambil bayinya. Perempuan dibiarkan. Karena kalau perempuan tidak ada laki-laki, nanti dia mau nikah sama siapa? Sama orang Mesir. Jadi hancur turunan Bani Israel. Permainan begitu. Dan perempuan tanpa laki-laki tidak punya kuasa. Sampai pemerintahnya yang komplain, kamu sembelih semua laki-laki, orang Mesir sudah jadi orang manja, nanti yang jadi mau kerja keras siapa? Tukang bangunan siapa? Semua kerja keras mereka yang kerjakan. Bagaimana nanti? Maka dia menurunkan aturan baru. Jadi sembelihnya apa? Setahun silangan, setahun sembelih, setahun tidak. Saking jahatnya. Bayangin umat Yahudi Bani Israel dalam kondisi seperti ini. Seharusnya begitu diberikan pertolongan dari Allah, bersyukur enggak? Dan ini pertanyaan ke masing-masing kita. Ingatlah, saya adalah apa? Tidak ada. Allah yang ciptakan. Ilmu dari Allah, harta dari Allah, keluarga dari Allah. Sesudah diberikan seluruh nikmat ini, bersyukur enggak? Israel juga negara Israel yang sekarang. Jadi kita sampaikan dengan peta Palestina. Sebelum tahun 48 tidak ada istilah negara Israel. Adanya negara Palestina. Mereka yang pertama itu kabur dari perang kedua, perang dunia kedua, kabur dari Hitler. Hitler yang kenal, Hitler itu Fir'aun nomor 2. Hitler yang tahu kekurangan dan kebusukan mereka, makanya bilang Yahudi sembelih. Semua musibah dari Yahudi kata dia. Banyak orang tidak percaya juga. Sekarang kalau ada yang dengar tentang Epstein, yang ikut baca di pulau. Jadi ada menemu pulau di negara Amerika itu yang miliknya orang Yahudi namanya Epstein. Mana ada dosa? Silakan baca nanti di Google, coba tulis pulau Epstein atau Epstein file. Mana ada dosa yang iblis sendiri belum tahu? Iblis kalah sama mereka. Iblis dibanding sama mereka jadi orang saleh, jadi orang baik.
taubatikum wa kami sekarang. Begitulah kelakuan orang itu. Sesudah mereka diselamatkan kabur dari Hitler di Perang Dunia Kedua, salah satu negara Palestina, padahal waktu itu mereka kabur kemana-mana, tapi yang paling banyak ke Palestina karena mereka punya harapan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Diterima dengan senang hati di negara Palestina. Diterima dengan senang hati. Dikasih tempat, dikasih segalanya. Sedikit demi sedikit kumpul, beli senjata, jadi apa? Jadi mafia. Begitu mulai perang di tahun 48. Sedikit demi sedikit nambah kuat, apalagi dukungan dari Amerika yang tanpa batas sampai Donald Trump, Presiden Amerika bilang, saya tumbuh dengan kepercayaan wajib memuliakan orang Yahudi dan negara Islam. Support tak. Silakan cek baca di berita. Donald Trump bilangnya perang-perangan, padahal masih tetap orang Muslim dan Arab berharap dapat dukungan Donald Trump. Gimana sih itu? Donald Trump orang dari mana? Orang Amerika dan musuh yang jelas. Mereka mendukung Israel tanpa batas. Sampai kemarin dia ngobrol di sana di Israel, dia bilang malah dia manjain itu Netanyahu ya, musuh kita yang terbesar. Lupa lagi dia manggilnya dengan kata manja ya, dimanja. Dia bilang Netanyahu setiap kali telepon minta senjata yang baru. Saya bilang kalian bisa panggilnya, tapi kalian pintar kata dia, kata Trump. Pintarnya apa? Membunuh orang tidak punya apa-apa coba. Mana pintarnya? Mana kelebihannya? Orang pegang pisau, dia bunuh anak kecil, mana pintarnya? Pengen tahu saya. Israel lempar dari atas pakai pesawat kan? Orang di Gaza punya apa? Batu. Mana pintarnya? Subhanallah. Tapi mereka seperti itu, mengakui selain orang Yahudi itu disebutkan dalam buku mereka domba, bukan manusia. Mereka tidak mengakui kita sebagai manusia.